What's up internet? Here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Overdrive. Film ini mengisahkan tentang kakak beradik yang mencuri mobil super langka dan super mewah yang harganya ditaksir mencapai 580 miliar. Namun ternyata mobil yang mereka curi adalah milik seorang bos mafia. Dan mereka berdua akhirnya tertangkap ketika akan menjual kembali mobil curian itu. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Film diawali dengan menunjukkan sebuah pelelangan mobil super langka yang dikeluarkan oleh pabrikan mobil bernama Bugatti. Mobil itu terjual seharga 41 juta US dollar atau jika dirupiahkan senilai 580 miliar rupiah cuy. Lalu kedua kakak beradik yang bernama Andrew Foster dan Garrett Foster hendak akan mencuri mobil lelangan itu saat akan dikirimkan kepada pembelinya. Ketika mobil itu melintas di sebuah jalan yang telah mereka rencanakan, Andrew dan Garrett mulai melancarkan aksinya. Andrew bertugas untuk masuk ke dalam kontainer dengan cara melompat dari sebuah jembatan. Akan tetapi, Andrew mengalami pendaratan yang kurang mulus dan hampir terjatuh dari atap kontainer itu. Beruntungnya, Garrett dapat membantu Andrew dan Andrew berhasil naik ke atas kontainer itu. Lalu Garrett bertugas untuk memperlambat laju kontainernya dan membuat mobil BMW kesayangannya hancur untuk pencurian itu. Lalu Frank, seorang anak buah dari pembeli mobil itu pun langsung menembak Garrett. Untungnya dengan cepat ia langsung menuju ke atas kontainer dan juga dia berhasil merusak sistem pengereman dari kontainer itu. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam kontainer yang berisikan mobil super langka dan super mahal itu. Lalu segera mengeluarkan dan membawa kabur mobilnya. Dan kontainer itu pun akhirnya mengalami kecelakaan karena remnya blong. Sampai sejauh ini mereka berdua belum mengetahui bahwa mobil yang mereka curi telah dibeli oleh bos mafia yang tinggal di kota Marseille. Esok harinya ketika mereka sedang mentransaksikan mobil itu, tiba-tiba saja anak buah dari bos mafia yang telah membeli mobil lelangan itu datang dan berhasil menangkap Foster bersaudara. Mereka pun dibawa ke rumah bos mafia itu yang bernama Giacomo Morier. Dan Morier bermaksud untuk menembak Foster bersaudara. Namun tiba-tiba dia malah menembak salah satu dari anak buahnya yang diduga telah mengkhianatinya. Lalu Morier menunjukkan garasi mobilnya yang penuh dengan mobil-mobil mewah. Mail 158, Yes. Corvette C1, 64 Shelby Cobalt. Type and Aston Martin. Lalu Andrew dan Garrett mengajukan kesepakatan kepada Morier untuk menebus kesalahan mereka dengan cara melengkapi koleksinya dengan mencuri mobil Ferrari GTO 250 tahun 1962 yang ditaksir senilai 38 juta US dollar. Mobil tersebut dimiliki oleh saingan bisnis dari Morier yang bernama Max Clam. Mendengar ide tersebut, Morier menyetujuinya dengan syarat pencurian harus dilakukan dalam waktu hanya 1 minggu saja. Dan yap, disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Keesokan harinya mereka pun mulai merekrut beberapa orang untuk membantu mereka melancarkan aksinya. Yang pertama direkrut adalah Stephanie yang tak lain adalah tunangan Andrew. Kemudian Devin, teman lama Stephanie yang berprofesi sebagai copet. Lalu Leon yang terbiasa untuk membuat bom. Esok harinya Devin memperkenalkan 4 orang pemuda yang merupakan kenalannya untuk bergabung dalam misi ini. Mereka berempat sangat handal dalam mengendarai mobil. Namun ketika mereka sedang bernegosiasi di sebuah restoran, terlihat ada sepasang agen Interpol yang sedang mengintai mereka. Lalu ketika akan kembali ke rumah, tiba-tiba di sana terdapat seseorang yang bernama Lauren. Lauren adalah sepupu Morier yang ditugaskan untuk mengawasi Andrew dan Garrett dalam mengerjakan misinya pada kali ini. Lauren mengklaim dirinya dapat membantu mereka untuk masuk dalam Circle Max Clam.
Lalu mereka dibawa dan bertemu dengan seseorang yang bernama Mr. Kung agar diperkenalkan dengan Max Clam. Esok harinya, Mr. Kung dan Foster bersaudara bertemu kembali, dan Mr. Kung men-challenge Andrew dan Garrett untuk memberhentikan pesawat yang akan lepas landas ini. Hal ini dilakukan sebagai tantangan sebelum mereka diperkenalkan dengan Max Clam. Oh, where are you going? To watch you. Setelah mereka berhasil memberhentikan pesawat itu, ternyata di dalam pesawat itu hanyalah berisi stick golf, dan Mr. Kung mengatakan bahwa landasan beserta isinya adalah milik Max Clam pribadi. Mereka akhirnya dibawa oleh Mr. Kung dan berkenalan dengan Max Clam. Lalu mereka mengatakan kepada Max Clam untuk bekerja sama, dan sebagai imbalannya Max Clam akan mendapatkan beberapa mobil mewah milik Giacomo Morier. Lalu mereka diajak oleh Max Clam untuk melihat garasinya. Dan di sana juga terdapat target incaran mereka, yaitu mobil Ferrari GTO 250 yang dijanjikan untuk Morier. Dan Andrew berhasil mengetahui kode garasi itu dengan melihatnya melalui pantulan dari kaca spion. Dan lalu mereka pun kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, Andrew menuliskan kode garasi itu dan memberikannya kepada Stephanie. Sesampainya mereka di rumah, sepasang agen Interpol yang sebelumnya berada di restoran tiba-tiba sudah berada di dalam rumah mereka. Agen tersebut mengetahui bahwa Foster bersaudara adalah seorang pencuri mobil internasional, namun mereka tak memiliki bukti untuk dapat menangkap mereka saat itu. Dan akhirnya kedua agen Interpol itu pun pergi dengan meninggalkan sedikit ancaman. Keesokan harinya ketika Stephanie sedang berada di pasar tradisional, tiba-tiba saja salah seorang anak buah Morier datang dan lalu langsung menculik Stephanie. Saat Foster bersaudara kembali ke rumah, Devin memberitahu mereka bahwa Stephanie diculik oleh anak buah Morier. Mereka pun langsung menuju ke rumah Morier, dan rupanya Morier meminta mereka untuk memberitahu rencana pencurian mobil milik Max Clam dan meminta kepada Andrew untuk memperkenalkan semua timnya. Jika tidak, mereka mengancam akan menghancurkan wajah Stephanie dengan cara menggilasnya. Lalu hari pun berganti. Andrew bersama dengan semua timnya bertemu dengan Morier di sebuah dermaga. Lalu Andrew menceritakan seluruh rencananya kepada Morier. Namun ketika sedang asik membicarakan rencana itu, tiba-tiba mereka dikepung dan Max Clam datang melalui helikopternya, lalu mengatakan kepada Morier bahwa dia sudah mengetahui rencana pencurian mobilnya, lalu pergi begitu saja. Morier yang kesal akhirnya meminta mereka untuk segera melakukan rencananya besok pagi dan bertemu kembali pada pukul 7 di dermaga ini. Morier juga mengatakan akan ikut langsung dalam pencurian ini. Lalu pada malam hari sebelum mereka melakukan pencurian itu, Devin terlihat sedang menghampiri Garrett yang terlihat sedang stres dan bermaksud untuk menghiburnya. Namun tak disangka, Garrett dan Devin pun akhirnya berciuman. Lalu mereka melakukan Di sisi lain, Stephanie meminta tolong kepada seseorang untuk dibukakan pintu. Lalu Lauren pun datang, dan Stephanie mengatakan beberapa hal yang membuat Lauren menjadi kesal. Lalu saat ada kesempatan, Stephanie langsung mencuri dompet milik Lauren. Akan tetapi Lauren sadar dan langsung mengambil kembali dompet itu. Beruntungnya Stephanie berhasil mencuri kartu akses dari dompet itu agar ia dapat keluar dari pintunya. Esok harinya ketika pukul 7, Morier datang tepat waktu di dermaga yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Akan tetapi Andrew dan krunya tidak berada di sana, melainkan berada di tempat lain. Lalu mereka pergi menggunakan bis yang sebelumnya telah dicuri oleh Devin. Lalu tak lama kemudian, kedua agen Interpol itu pun datang ke dermaga dan bertemu dengan Morier, lalu berniat untuk menangkap Morier. Di sisi lain, Andrew dan krunya sudah berada di sebuah gerbang rumah. Lalu Leon segera membuka gerbangnya dengan menggunakan bom. Namun sayangnya bom itu mengalami kegagalan dan tak dapat diledakkan. Di sisi lain, Max Clamp pergi meninggalkan rumahnya dan dikawal dengan beberapa pasukan pengamanannya. Ketika pintu itu akan terbuka, ternyata Andrew berada di rumah Morier dan di sana juga terdapat Stephanie tentunya. Di sisi lain, Morier terlihat sedang diborgol dan melakukan perlawanan dengan agen Interpol itu dan pergi kembali ke rumahnya. Andrew dan krunya berhasil masuk ke dalam garasi Morier dengan cara dibom dan mereka pun langsung membawa semua koleksi milik Morier. Saat semua orang fokus dengan misi pencurian ini, Andrew tiba-tiba berhenti dan melamar Stephanie. Stephanie pun sangat senang dan langsung mengiyakan ajakan Andrew. Lalu Andrew kembali melajukan mobilnya. Andrew sengaja memecah rutenya dengan menjadi dua, lalu menyisakan Andrew dan Garrett yang berada di paling belakang agar diikuti oleh Morier. Dan mereka memilih jalan pegunungan yang sempit dan penuh dengan tikungan tajam. Harapannya tentu untuk mempersulit pergerakan Morier dan Lauren, dan terjadilah kejar-kejaran ini. Lalu Morier yang sebelumnya tertinggal akhirnya memutar balik mobilnya karena tak ada jalan lain. Di sisi lain, para kru berhasil lebih dulu sampai di pelabuhan dan mobil-mobil itu pun langsung dinaikkan ke dalam sebuah kapal. Ketika Andrew sudah dekat dengan pelabuhan, Morier tiba-tiba saja berada di belakang mereka. Lalu di ujung pelabuhan, Andrew dan Garrett memberhentikan mobil mereka dan keluar dari mobil itu. Lalu berteriak kepada Morier dan mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Namun Morier yang sudah sangat kesal langsung melajukan mobilnya dengan kekuatan penuh dan tiba-tiba saja sebuah bis keluar dan lalu menghantam mobil yang dikendarai oleh Morier. Seketika mobil itu pun meledak dan langsung tenggelam di laut. Dan pengemudi bos itu adalah Devin. Mereka akhirnya membawa mobil itu masuk ke dalam kapal. Namun Devin memilih untuk tak ikut dengan mereka. Di dalam kapal itu ternyata terdapat agen Interpol yang tak lain adalah teman Andrew. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata Andrew dan Max Clamp sudah saling mengenal satu sama lain. Dan mereka bekerja sama pada kesempatan ini. Gokil gak? Keren abis ini plot twistnya cuy. Wah gila sih, gak kebaca anjir. Lalu Devin terlihat sedang memegang kotak korek api yang di dalamnya terdapat kode dari garasi milik Max Clamp. Lalu beberapa saat kemudian mereka berlibur di bawah menara Eiffel dan tiba-tiba saja seseorang datang menggunakan Ferrari GTO 250 yang sama seperti milik Max Clamp dan ternyata dia adalah Devin. Anjir. Dan ya, film pun selesai. So inilah alur cerita film Overdrive. Keren abis sih menurut gue. Dan ceritanya tuh cukup mudah untuk dimengerti oleh semua kalangan, semua usia. Dan ya, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan see you.